Pada malam harinya, tampak Ana sedang diranjang. Ia masih tak percaya karena rasa percaya dirinya di hadapan publik bisa tumbuh begitu saja. Sebab biasanya ia selalu merasa grogi jika harus tampil di hadapan publik. Tentu hal tersebut karena trauma masa lalunya yang ia alami. Ketika malam hari tiba, seperti biasa, Ana berada di atap rumah sendirian. Tanpa sepengetahuan Ana, Jiha pun selalu mengawasi Ana. Tapi malam itu terjadi kejadian lain di mana Ana memergoki Jiha sedang memperhatikannya. Sebagai seorang gadis, tentu hal tersebut membuat Ana merasa malu. Selanjutnya, Ana meminta Jiha untuk menemaninya. Lalu, Ana berterima kasih kepada Jiha karena selalu mengawasi dan menjaga keselamatannya. Dalam kesempatan itu, Ana bercerita tentang masa lalunya, di mana ia masih sangat merasa sedih karena kehilangan ibu yang ia cintai. Ana juga merasa bersalah atas meninggalnya sang ibunda. Di sana tampak Jia menenangkan Ana dan memberikan bau hangatnya untuk Ana bersandar. Jia pun tak ingin Ana bersedih lagi. Keesokan harinya tampak Park Won-soo sedang menemui kepala polisi. Kepala polisi itu selanjutnya memberitahukan identitas Jia yang sebenarnya. Penjelasan itu tentu membuat Park Won-soo mengingat kejadian di masa lalu, di mana ia banyak melakukan kesalahan yang sangat fatal. Di lain sisi, ada perubahan signifikan terhadap diri Ana. Semenjak kejadian dengan Jia, Ana semakin membuka diri dan menjadi lebih akrab dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu orang-orang yang selalu menjaganya. Saat ini, Ana mengajak mereka untuk makan malam bersama. Tentunya semua merasa heran dengan perubahan yang terjadi pada diri Ana. Hingga akhirnya bawahan Jia mengatakan jika ia mendengar kabar yang tak mengenakan. Karena kejadian kemarin, maka tak satu pun dari mereka yang ada di dalam rumah itu untuk diperbolehkan keluar rumah. Walaupun mereka menginginkannya, jika itu dilanggar maka ia akan dihabisi karena hanya merekalah yang tahu identitas Ana yang sebenarnya. Perintah itu datang langsung dari Yojin, jadi tidak bisa dianggap main-main. Dalam hal ini, Ana merasa sangat bersalah karena keberadaannya telah membuat banyak orang dalam kesulitan. Untuk itu, ia berniat untuk tidak membiarkan hal itu terjadi lagi. Berkat kejadian viral kemarin, rasa percaya diri Ana menjadi bertambah. Karena Ana telah viral, ia jadi punya kekuatan untuk melawan Yojin secara langsung. Untuk itu, ia mendatangi kantor CSS untuk menemui Yojin. Karena Ana viral, kini ia menjadi idola banyak remaja. Bahkan dari mereka banyak yang mengajak foto bersama. Sementara di tempat lain, tampak Jiha sedang mendatangi Yojin. Jiha ingin membicarakan tentang keinginannya untuk balas dendam terhadap Park Won-soo. Yojin menjelaskan kalau Jiha harus mengumpulkan sebanyak mungkin bukti yang ada. Jika semua bukti sudah terkumpul, maka Jiha bisa menuntut Park Won-soo seberat-beratnya sampai ia tidak bisa menjadi calon presiden lagi. Mendengar pemaparan Yojin, Jiha sepertinya tidak setuju. Jiha tidak mau dimanfaatkan untuk kepentingan politik Yojin. Jiha berkata kalau ia ingin membalas Park Won-soo secara langsung dengan menggunakan tangannya sendiri. Mendengar penjelasan Jiha, Yojin kembali menjelaskan kalau itu hanya satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Jiha. Yojin menjelaskan kalau Park Won-soo adalah orang kuat sekarang. Semua media massa sedang tertuju kepadanya. Jika Jiha menyerang sekarang, itu akan sangat membahayakan diri Jiha sendiri. Selanjutnya, tampak Jiha dan Yojin bergegas menuruni lift bersama. Ketika pintu lift dibuka, betapa terkejutnya Yojin mengetahui kalau Ana berada di hadapannya bersama dengan Sungwon adik Yojin. Dengan nada tinggi, Yojin bertanya kepada Sungwon apa yang akan dilakukan terhadap Ana. Dengan santai, Sungwon menjelaskan kalau ia hanya ingin mengajak Ana berjalan-jalan. Mendengar hal itu, Yojin tak bisa berkata-kata, meminta Jiha untuk menemani Ana dan memastikan keamanan Ana dari Sungwon. Penonton pasti bertanya-tanya siapa sebenarnya Sungwon ini. Apakah ia orang baik atau malah sebaliknya? Selanjutnya, tampak Sungwon mengajak Ana ke rumah sakit, di mana hal itu tak mungkin bisa Ana lakukan sebelumnya. Di sana, Ana bertemu dengan seorang dokter wanita yang sepertinya memang sudah mengenal Ana sebelumnya. Di masa kecil, Ana biasa menjadi pasien dari dokter tersebut. Setelah menganalisa, Jiha melihat situasi Ana aman-aman saja. Untuk itu, ia membiarkan Ana bersama dengan dokter.
Jiha selanjutnya berada di ruangan lain bersama dengan Sungwon. Di sana Sungwon meminta Jiha untuk mengkhianati Yojin. Sunwon bilang kalau nanti pada akhirnya Ana akan bersama dengan Sungwon. Mendengar permintaan tersebut, Jiha merasa kalau telah terjadi apa-apa pada diri Ana. Jiha pun mencari Ana di ruangan dokter. Di sana ia sudah tidak menemukan Ana dan yang lainnya. Akhirnya Jiha memutuskan untuk kembali ke ruangan Sungwon. Di sana ia juga menemukan fakta kalau Sungwon telah pergi. Hal tersebut membuat Jiha panik dan langsung menghubungi pihak JSS. Mendapatkan laporan seperti itu, Yojin langsung panik. Selanjutnya, Yojin memerintahkan semua anak buahnya untuk menemukan lokasi keberadaan Ana. Di tengah kepanikan semua orang, tiba-tiba Jiha mendapatkan telepon dari Sungwon. Sungwon menyuruh Jiha untuk menemuinya di suatu tempat kalau Ana ingin selamat. Jika Jiha terlambat datang, dipastikan Ana akan berada dalam keadaan yang berbahaya. Selanjutnya, tampak Jiha mengendari mobil sekejap mungkin menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Sungwon. Setelah sampai di sana, Jiha baru sadar kalau Sungwon baru saja mengerjainya. Tampak Ana dan yang lainnya tampak baik-baik saja. Di sana, Ana tampak bahagia karena bisa berjalan-jalan berkat bantuan Sungwon. Mengetahui kondisi Ana yang baik-baik saja, Jiha pun melaporkan pada Yojin. Kita ditunjukkan kalau Yojin tampak lega begitu mengetahui kalau Ana sudah ditemukan. Dari sini kita dibuat bertanya-tanya, apakah Yojin adalah orang yang benar-benar membenci Ana dan ingin mencelakainya, atau malah sebaliknya. Buktinya Yojin benar-benar khawatir akan keselamatan Ana. Ana yang sedang berbahagia selanjutnya menggoda Jiha. Ia bertanya apakah Jiha panik setelah mengetahui Ana tidak berada di rumah sakit. Mendapat pertanyaan seperti itu, Jiha dengan jaim bilang iya, tapi sedikit. Mengetahui Miran tampak bahagia bermain kejar-kejaran, Ana ingin menggoda Jiha dan meminta melakukan hal yang sama. Pada mulanya, Jiha menolak permintaan Ana. Jiha mengatakan kalau hal tersebut tampak kekanak-kanakan. Namun, pada akhirnya, Ana dan Jiha larut dalam kebahagiaan. Mereka kejar-kejaran di pantai. Saat malam tiba, terlihat Ana begitu bahagia menikmati makan malamnya. Karena banyak mengkonsumsi air jahat, Ana yang tadinya polos sedikit lebih berani. Ana berani meminta Jiha untuk mengusap-usap pipinya. Tentu Jiha merasa grogi dengan permintaan Ana. Karena takut hal yang tak baik terjadi, akhirnya Jiha mengantarkan Ana ke kamarnya. Karena masih ada pengaruh air jahat, Ana meminta Jiha untuk tidak meninggalkannya. Mengetahui kalau Ana tidak mau berpisah, akhirnya Jiha memberikan alat komunikasi. Hal ini agar Ana bisa menghubungi Jiha kapanpun yang Ana mau. Dan benar saja, Ana benar-benar tak bisa berpisah dengan Jiha. Ia selalu ngobrol dengan Jiha menggunakan radio komunikasi yang diberikan. Ana tidak bisa tidur karena telah merasa jatuh cinta kepada Jiha. Karena kecapean menjawab panggilan Ana, Jiha akhirnya tertidur di sofa. Menyadari kalau Jiha tidak menjawab panggilannya, Ana berusaha mengintip keluar kamar. Ia mendapati Jiha sedang tertidur dan Ana pun dengan hati-hati menyelimuti Jiha dengan kelembutan. Namun tiba-tiba Jiha mengalami mimpi buruk tentang kekasihnya yang tewas di masa lalu. Secara spontan, Jiha memeluk Ana begitu saja. Menyadari kalau mereka berdua telah berpelukan, Ana dan Jiha pun tampak salting tidak karuan. Saking gugupnya, akhirnya Ana memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Di dalam kamar, Ana malah tidak bisa tidur. Ia masih tak percaya kalau dirinya baru saja berpelukan dengan seorang pria tampan seperti Jiha. Karena sedang dilanda rasa cinta yang tak terbendung, Ana bermaksud untuk mengungkapkan perasaannya pada Jiha. Nah, ternyata saat berada di depan pintu, ternyata Jiha juga sudah ada di sana. Selanjutnya, kita tak tahu apa yang terjadi di antara keduanya yang sedang dimabuk cinta tersebut. Selanjutnya, tampak Jiha yang sedang membuka pintu, tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Ana. Agar tak diketahui oleh Ana, Jiha pun berjalan perlahan. Pada malam itu, mereka tidak mengungkapkan apa yang ada dalam hati masing-masing. Mereka hanya berbasa-basi dan mengucapkan selamat malam dan semoga mimpi indah. Keesokan harinya, hati Ana berbunga-bunga. Sebagai seorang gadis yang sedang jatuh cinta, ia ingin tampil secantik mungkin di hadapan pujaan hatinya.
Untuk itu, ia meminta Miran untuk mendandaninya. Ketika sedang merias Anna, Miran tahu kalau Anna menyukai JH. Oleh karena itu, Miran meminta Anna untuk melakukan ciuman pertama dengan JH. Mendengar saran dari Miran, Anna jadi teringat dengan hal yang telah dilakukan dengan JH di taman. Waktu itu, JH melakukan nafas buatan pada Anna yang sedang pingsan. Miran menjelaskan kalau tindakan Anna dan JH waktu itu bukanlah cimoyan. JH melakukan hal tersebut karena ingin menyelamatkan Anna. Mendengar penjelasan Miran, Anna bergegas menemui JH. Namun Anna tidak bisa menemukan JH karena JH telah pergi. Anna sedikit kecewa karena sudah repot-repot berdandan, tapi malah JH tidak berada di tempat. Shin berpindah pada JH yang saat ini sedang menuju rumah Yojin. Dalam perjalanan, JH tampak bimbang akan dirinya sendiri. JH merasa jatuh cinta pada Anna. Perasaan itu dia rasakan semakin membesar setiap saat. Sementara di sisi lain, ia benar-benar ingin membalaskan dendamnya kepada Park Won-soo yang telah membuatnya menderita. Dalam hal ini, dia sedikit ragu. Jika ia melanjutkan tekadnya untuk membalas dendamnya, bisa jadi ia tidak bisa bertemu dengan Anna. Di saat dia sedang ragu, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan aneh. Pesan itu berisi sebuah foto selfie Anna dengan hiasan lengkap. Setelah itu, JH menerima telepon dari Anna yang mengatakan jika JH saat ini sudah menjadi miliknya. Setelah mendengar perkataan Anna, JH hanya mengiyakan saja. Mendengar pernyataan itu sebenarnya JH sangat senang. Tetapi di sisi lain JH juga sangat khawatir karena pekerjaan JH yang selalu bersentuhan dengan bahaya. Hal tersebut tentu tak akan bisa menjamin kebersamaannya dengan sang pujaan hati. Selanjutnya, sesampainya di tempat Yojin, JH diminta untuk mengabal Yojin yang akan melakukan interview dengan salah satu stasiun TV. Yojin akan memberikan klarifikasi tentang Anna yang menjadi buah bibir masyarakat. Ya, benar, Anna sedang dicari oleh media luar negeri khususnya di Spanyol. Yojin akan memberikan alasan kenapa Yojin bisa menjadi wali dari Anna. Dalam acara interview itu, wartawan pembawa acara bertanya tentang hal yang dimaksud. Yojin tidak mau identitas Anna terbongkar. Untuk itu, ia berbohong dengan mengatakan kalau dulu ia kenal baik dengan Ibu Anna. Ibu Anna adalah seorang model. Yojin juga mengklaim kalau ialah yang menjodohkan Ibu Anna dengan seorang produser. Tapi tanpa Yojin bisa duga, pihak TV juga mengundang Anna dalam acara interview tersebut. Yojin sangat khawatir kalau Anna akan membongkar semua kedok Yojin. Di lain sisi, JH juga merasa sangat terkejut karena tidak ada yang memberitahu kalau Anna akan datang dalam acara itu. Dalam acara interview tersebut, memang Anna tidak memberitahu kalau yang dikatakan Yojin adalah bohong. Tetapi Anna seolah ingin memberitahu Yojin kalau ia ingin membongkar siapa sebenarnya dalang yang menyebabkan ibunya meninggal dunia. Mengetahui sikap Anna seperti itu membuat Yojin tampak sedikit lega. Setelah itu, tampak JH datang menemui Anna. JH bilang jika seharusnya Anna bertindak lebih hati-hati, terutama jika berhubungan dengan Yojin. JH menjelaskan jika Yojin adalah orang yang sangat berbahaya dan memiliki kekuatan. Yojin tak segan melakukan hal jelek terhadap siapapun jika kehormatan Yojin diusik. Anna lalu menjelaskan jika ia akan melakukan balas dendam pada Yojin. Dengan bantuan Sungwon pamannya, Anna akan membalas apa yang telah dilakukan Yojin pada dirinya selama ini. Sementara itu, Yojin tampak stres karena memikirkan Anna yang mulai berani menyerangnya. Yojin sangat menyesal kenapa dirinya bisa membiarkan Anna tetap hidup. Mengetahui kalau bosnya sedang stres, bawahan Yojin bilang kalau dia akan mengurus Anna dengan menggunakan tangannya sendiri. Di lain sisi, Sungwon menunjukkan kebaikan pada ponakannya itu. Dengan jaringan yang ia punya, Sungwon meminta sebuah model agensi untuk melakukan pemotretan terhadap Anna. Sungwon ingin menjadikan Anna sebagai seorang model. JH yang mengetahui hal tersebut tentu tidak bisa percaya begitu saja terhadap Sungwon. Di saat Anna sedang melakukan sesi pemotretan, JH menemui Sungwon. JH percaya jika Sungwon memiliki agenda tersembunyi yang tak diketahui oleh dirinya maupun Anna. Ketika ditanya akan hal tersebut, Sungwon menjelaskan kalau dirinya bermaksud untuk membantu Anna untuk membalas dendamnya pada Yojin.
Jika hal itu bisa dilakukan, maka kemungkinan untuk bisa memiliki perusahaan Eugene kakaknya akan terbuka lebar. Sekarang Jia jadi mengerti kenapa Sungwon memperlakukan Ana dengan baik. Ternyata Sungwon akan menggunakan Ana untuk bisa menjatuhkan Eugene. Setelah sesi pemotretan selesai, Sungwon meminta semua yang hadir untuk menikmati makan malam yang sudah disediakan. Tampak Miran dan pegawai lainnya kegirangan. Selanjutnya, Sungwon memberikan sebotol obat tidur pada Ana agar serangan panik yang diderita oleh Ana bisa berkurang. Dalam hal ini, Jia meminta Ana untuk tidak percaya 100% pada Sungwon. Ana yang sudah terlanjur percaya pada pamannya langsung meminta Jia untuk tidak terlalu khawatir akan hal tersebut. Setelah semua orang pergi termasuk Sungwon, tiba-tiba datanglah segerombolan orang ke tempat tersebut. Mereka dengan mudah bisa menetralisir semua petugas keamanan yang ada di tempat itu. Kini tinggal Ana dan JH yang ada di sana. Selanjutnya JH mengecek situasi yang ada. Setelah itu ia datang ke tempat Ana dan mengatur perabotan di sana. JH bilang pada Ana jika sekelompok yang datang tersebut ingin mencelakai Ana. Untuk itu JH meminta Ana untuk kabur melalui lubang AC sendirian. Tapi Ana bilang jika ia khawatir dengan JH yang akan sendirian menghadapi mereka. Ana ingin menemani JH. Jiha lalu bilang jika Ana di dekatnya, ia akan kesulitan menghadapi kelompok tersebut. Selanjutnya, Ana kabur melalui lubang AC. Setelah itu, Jiha menghubungi Miran untuk segera datang dan membantunya. Tetapi tidak ada sinyal. Tak kehabisan akal, Jiha kemudian menghubungi Eugene lewat saluran telepon kabel dengan maksud untuk meminta bantuan. Bukannya Eugene yang mengangkat telepon itu, tapi malah asisten perempuan Eugene. Menyadari hal itu, kini Jia tahu kalau yang mengirim sekelompok orang tersebut adalah asisten perempuan Eugene sendiri. Mengetahui akan hal tersebut, Jia tampak marah sekali. Selanjutnya, Jia bersumpah akan datang dan menghabisi asisten Eugene. Kini, Jia membabi buta mencoba menghadang gerombolan tersebut. Kelompok asisten Eugene percaya kalau Jia akan kesulitan. Mereka memiliki banyak keunggulan karena mereka menggunakan gas beracun. Semua pasukan asisten Yodin menggunakan masker. Selanjutnya, JH berhasil merebut masker tersebut dan memakainya. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak dan JH hanya sendirian, akhirnya JH pun ambruk ke lantai. Namun ketika mereka akan menghabisi JH, tiba-tiba Ana datang dan mengajar salah seorang dari mereka. Selanjutnya, JH yang tampak lemas tak bisa membantu Ana. Ana yang ketakutan terus berlari dan terus berteriak berharap agar JH bisa membantu Ana. Ketika mereka akan melukai Ana, tiba-tiba JH datang dan membantu Ana dengan sisa tenaga yang ada. Tak lama berselang, Miran dan pengawal lainnya datang untuk membantu. Akhirnya, Jia dan Ana bisa dibawa ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, Shin berpindah pada Yojin dan anak buahnya yang sedang berada di gedung kejaksaan. Mereka datang ke sana untuk menjemput Sejun hari ini yang akan dibebaskan. Sementara Sejun berada di dalam tampak santai, ia sangat percaya kalau dirinya sebentar lagi akan bebas. Akan tetapi Sejun dan Yojin tampaknya harus gigit jari. Petinggi kejaksaan yang berjanji akan membebaskan Sejun hari ini malah berubah pikiran. Ia malah mengumumkan kalau Sejun tidak akan dibebaskan oleh kejaksaan hari ini. Pihak kejaksaan berkilah jika kemungkinan besar Sejun akan menjadi tersangka. Tentu saja hal tersebut membuat Yojin dan Sejun sangat terkejut. Petugas kejaksaan yang sepakat membantu Sejun untuk keluar ternyata telah mengkhianati mereka. Pengkhianatan itu ternyata didalangi oleh Park Won-soo. Maksudnya agar Sejun mendekam di kejaksaan lebih lama. Dengan demikian, Sejun akan kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai capres. Mengetahui akan hal tersebut, Yojin tampak sangat murka. Selanjutnya, Yojin memutuskan untuk mengadakan rapat rahasia. Yojin bersama semua asistennya berkumpul di lantai 9 untuk merencanakan serangan balas dendam pada Park Won-soo. Salah satu petinggi CSS menyarankan untuk segera menghabisi Park Won-soo malam ini. Pertimbangannya karena saat ini Park Won-soo pasti sedang lengah karena sedang merayakan kemenangannya setelah sukses membuat Sejun lebih lama ditahan oleh pihak kejaksaan.
pastinya dia akan mengadakan pesta yang membuat sistem pertahanan mereka sedikit lebih kendor. Sementara itu, tampak JH yang sedang mengantar Anna pulang. Sesampainya di rumah, Anna tampak panik dan masih trauma dengan kejadian yang baru terjadi. Anna tidak mau keluar dari mobil. Mengetahui hal tersebut, JH lalu bertindak. Ia mengambil selimut lalu menutupi tubuh keduanya. Mereka akhirnya berjalan bersamaan masuk ke dalam rumah. Di dalam selimut terjadi kedekatan yang sangat manis. Selanjutnya, Shin berpindah pada Yojin yang sedang mengadakan rapat di lantai 9. Dalam pertemuan itu, Sejang mengatakan kalau menyerang Park Won-soo tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Penyerangan itu harus dilakukan oleh seseorang yang benar-benar terampil seperti JH. Sejang bilang jika misi ini adalah misi yang sangat berbahaya. Siapa yang menyerang Park Won-soo secara langsung, kemungkinan untuk kembali dengan selamat sangat kecil. Setelah mendengar itu, Yojin meminta JH untuk datang. Ia ingin mengetahui apa pendapat JH. Yojin ingin tahu apakah JH mau melaksanakan misi yang sangat berbahaya tersebut. Tak lama berselang, JH datang. Singkat cerita, JH menyanggupi untuk menyerang Park Won-soo di sarangnya. Namun demikian, JH memiliki syarat. JH akan menghabisi Park Won-soo dan jika itu berhasil, JH meminta Yojin untuk tidak mengganggu Anna lagi. Selain itu, JH juga meminta agar asisten perempuan Yojin harus dihabisi. Mendengar permintaan JH, Yojin pun bertanya pada asistennya. Si asisten itu bilang jika ia bersedia dihabisi JH jika memang misi penghancuran Park Won-soo bisa berhasil. Asisten Yojin rela kehilangan nyawa kalau memang itu yang diinginkan oleh JH. Setelah kesepakatan dibuat, JH pun meminta semua orang untuk bersiap. Sebelum JH pergi, Yojin ingin berbicara empat mata dengan JH. Seperti bisa diduga, sepertinya Yojin mengkhawatirkan keselamatan JH. Yojin meminta JH untuk mundur jika sesuatu yang buruk terjadi. Yojin tahu jika misi penyerangan Park Won-soo bukanlah hal yang sepele. Pernyataan Yojin ini seolah menandakan kalau ia berharap JH tetap selamat karena Yojin menganggap JH sebagai seorang teman. Pada kenyataannya, Yojin dan asisten perempuannya malah merencanakan sesuatu di belakang JH. Mereka memberitahukan ketua regu penyerangan untuk menghabisi JH begitu misi selesai. Di sisi lain, Anna yang begitu khawatir mengetahui kalau JH akan melakukan misi yang sangat berbahaya. Anna menghubungi JH dan bilang agar hati-hati. Apapun yang terjadi, Anna meminta JH untuk kembali dengan selamat. Selanjutnya, misi penyergapan itu pun akhirnya dimulai. Ternyata misi itu sudah dirancang jauh-jauh hari sebelumnya oleh Yojin. Ia sudah menyuruh salah satu petinggi JSS untuk seolah-olah mengkhianati Yojin. Park Won-soo pun akhirnya masuk ke dalam jebakan Yojin. Ketika Park Won-soo akan pulang ke rumah tempat persembunyiannya, ia sudah ditunggu oleh JH dan ketua regu JSS yang sedang menyamar. Akan tetapi ketika anak buah Park Won-soo menanyakan sebuah sandi keamanan, JH dan anak buahnya tidak bisa menjawab. Akhirnya penyamaran JH dan kawan-kawan pun terbongkar. Mereka semua akhirnya menyerang JH. Namun sebelum mereka bisa melukai JH dan kawan-kawan, anggota penembak jitu JSS berhasil melumpuhkan mereka. Selanjutnya, JH berhasil menjatuhkan satu persatu anak buah Park Won-soo. Ketika pertempuran sedang berlangsung, ketua regu JSS malah tertembak. JH yang mengetahui akan hal buruk itu, ia berusaha memberi bantuan pertolongan kepada ketua regu. Si ketua regu malah bilang agar JH meninggalkannya dan lebih fokus pada misi mereka yang memang belum berhasil. Dengan kelincahannya, akhirnya JH melanjutkan pertarungan tersebut. JH menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya demi misi berhasil. Dan akhirnya JH bisa menodongkan senjata ke kepala Park Won-soo. Di saat genting seperti itu, ternyata JH tidak bisa menghabisi Park Won-soo. JH yang mengalami gangguan PTSD, ia tidak bisa membunuh seseorang secara langsung, termasuk kepada Park Won-soo. Selanjutnya, JH menghubungi Yojin dan mengatakan kalau Park Won-soo sekarang sudah ada dalam kendalinya. Park Won-soo pun meminta ampun pada Yojin. Yojin baru menyadari kalau memang JH mempunyai sindrom PTSD, di mana ia tidak bisa menghabisi Park Won-soo. Selanjutnya, Yojin meminta JH untuk berbicara dengan Park Won-soo.
Dengan rasa takut, Park Won-soo berbicara dengan Yojin. Ia meminta ampun pada Yojin. Park Won-soo juga bilang kalau ia tak akan menghalangi lagi Sejun untuk menjadi calon presiden, asalkan Yojin tidak menghabisi dirinya. Yojin yang merasa misinya berhasil, akhirnya meminta pada Jeha untuk segera pulang. Yojin juga sangat khawatir dengan keselamatan Jeha. Akhirnya, pada malam itu juga, Sejun dikeluarkan dari kantor kejaksaan. Sementara Jia dan semua pasukan CSS bisa pulang dengan selamat. Di sisi lain, kini Yojin mengetahui apa yang dilakukan oleh asistennya terhadap Jia. Selanjutnya, Yojin memerintahkan kepada asistennya untuk tidak menyentuh Jia. Kalau ia melakukan lagi, Yojin mengancam akan menghabisi sendiri asisten tersebut sebelum Jia melakukannya. Selanjutnya, tampak anak yang begitu khawatir akan keselamatan Jia. Ana berlari menyambut kedatangan Jia. Selanjutnya, tampak anak menyambut Jia dan memeluknya. Di sisi lain, Jia dan Ketua Regu CSS tampak merayakan keberhasilan dalam melaksanakan misi yang sangat berbahaya. Pada awalnya, sang ketua regu CSS ini sangat cemburu dengan keberhasilan JH. Namun, berkat kejadian itu, ia sangat respek dan akhirnya menjadi teman baik bagi JH. Malam harinya, Ana tidak bisa tidur. Ia selalu teringat akan kedekatan dirinya dengan JH. Selanjutnya, ia meminta JH untuk menemuinya di atas genting rumah. Ketika sudah berada di atas genting, Ana dan JH memakai selimut berdua. Dalam kesempatan itu, Ana bertanya tentang alasan JH harus berada di Spanyol. JH lalu menjelaskan masa lalunya yang sangat kelam, di mana ia dituduh telah menghilangkan nyawa kekasihnya. Dari sana, Ana mengerti kenapa saat itu JH terbangun dari tidur, dan ketika mengalami mimpi buruk, JH langsung memeluk Ana. Dalam kesempatan tersebut, JH dan Ana berjanji untuk bisa datang kembali ke Spanyol ketika pemilihan presiden telah usai. Di hari berikutnya, Yojin kembali memanggil JH di lantai 9. Ketika berpapasan dengan asisten perempuan Yojin, tampak ia memberi hormat pada JH. Dalam kesempatan itu, Yojin bertanya tentang Park Won-soo. Seharusnya Park Won-soo tidak begitu saja membiarkan JH dan pasukan CSS untuk selamat. Yojin menilai hal tersebut sangat tidak biasa. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, JH akhirnya bercerita kalau sebenarnya Park Won-soo menawari JH untuk berkhianat. Park Won-soo akan memberikan JH kehidupan yang layak jika JH mau berada di pihak Park Won-soo dan berkhianat pada Yojin. Setelah mendengar penjelasan JH, bukannya marah, Yojin malah meminta JH untuk menerima tawaran itu. Yojin meminta JH untuk terus membuat Park Won-soo percaya pada JH. Menurut Yojin, jika Park Won-soo menaruh kepercayaan pada JH, maka nantinya Yojin akan bisa dengan mudah menghancurkan Park Won-soo. Setelah pembicaraan selesai, JH pun berpamitan untuk pergi. Selanjutnya, tampak Yojin dan asistennya merencanakan sesuatu lagi yang tentunya tidak bisa diketahui oleh JH. Di tempat lain, tampak Ana meminta pamannya Sungwon untuk mengajaknya berziarah ke makam ibunya. Semenjak ibunya wafat, Ana belum pernah sekalipun berziarah ke makam ibundanya. Sungwon yang mempunyai misi agar Ana dikenal masyarakat, ia pun memanggil awak media untuk meliput Ana yang sedang berziarah ke makam ibunya. Selanjutnya, Sungwon mengajak Ana untuk berkunjung ke penjara. Di sana, ia diajak menemui seseorang yang merupakan pencuri. Di rumah Ana dulu, pencuri itu lalu bilang jika saat kematian ibunya, ia melihat orang lain berada di sana. Orang itu adalah Yojin. Hal tersebut tentu membuat Ana semakin benci pada Yojin. Ia semakin yakin jika Yojinlah yang telah membuat ibunya meninggal dunia. Sepertinya Ana sudah masuk perangkap yang dibuat oleh pamannya sendiri, yakni Sungwon. Selanjutnya, Sungwon berhasil membujuk Ana untuk ikut menjadi model peragaan busana. Sebelum acara peragaan busana dimulai, tampak Sungwon mendekati Ana dan memberikan sebotol obat. JH yang tampak sangat khawatir karena Ana selalu percaya pada apa saja yang diucapkan oleh Sungwon. Hingga ketika Ana sedang berjalan di catwalk, tiba-tiba ada lampu sorot terang dari sebuah helikopter yang melintas. Hal tersebut tentu membuat Ana panik karena teringat akan masa lalunya yang menyedihkan. Mengetahui hal tersebut, JH lalu bergegas dan berusaha untuk melindungi Ana.
Di hari berikutnya, tanpa asisten Eugene mendatangi bosnya, ia bilang pada Eugene kalau media massa sedang ramai memperbincangkan tentang kematian ibunya Anna. Media massa menuduh Eugene terlibat dalam kasus tersebut. Semua itu tentunya dilakukan oleh Sungwon. Bukan hanya itu saja, Sungwon juga mendatangi kantor polisi dan meminta agar kasus kematian ibunya Anna dibuka kembali. Sungwon mengajukan saksi baru, yaitu si pencuri, di mana saat kejadian terjadi, ia berada di sana.